Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Saya Muhammad Isyam dari Prodi Sistem Informasi 22B akan menjelaskan tentang sistem perusahaan manufaktur. Definisi perusahaan manufaktur yaitu perusahaan manufaktur harus menerapkan mengenai proses pengerjaan suatu barang agar menjadi lebih efektif. Sistem yang bagus dalam perusahaan manufaktur adalah penerapan sistem lean manufacturing. Penerapan sistem ini akan meningkatkan produktivitas pekerja, memiliki nilai efisiensi, serta unggul dalam operasional perusahaan. Apa itu lean sistem manufacturing? Yaitu menerapkan pull system, fokus pada peningkatan kualitas, planning dan eksekusi, perbaikan terus-menerus, dan kemampuan pengambilan keputusan. Nah, adapun contoh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia yang dikenal sudah lama berdiri, yaitu ada PT Astra International Tbk. Astra International Tbk adalah perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Astra International Tbk berdiri pada tahun 1957 dan didirikan oleh grup Astra International Inc. Dan yang kedua adalah ada Titan Kimia Nusantara. Contoh kedua perusahaan manufaktur adalah FPNI atau Titan Kimia Nusantara. Perusahaan ini merupakan badan usaha yang berdiri di tahun 1990. Dan yang ketiga ada Malindo Feedmill Tbk. MAIN atau PT Malindo Feedmill Tbk adalah perusahaan manufaktur di Indonesia yang berdiri pada tahun 1997. Yang keempat itu ada Sumi Indo Kabel Tbk. IKBI atau Sumi Indo Kabel Tbk merupakan perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Unit usaha ini berdiri pada tanggal 1981 di kota Tangerang. Dan yang terakhir ada Akasawira International Tbk. ADES atau Akasawira International Tbk adalah salah satu perusahaan manufacturing di Indonesia yang juga besar, berdiri pada tahun 1985. Dan di sini ada karakteristik perusahaan manufaktur. Ada 3. Karakteristik perusahaan manufaktur merupakan ciri khas yang melekat pada suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain jenis usaha, struktur kepemilikan, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Yang ke-1 ada pengolahan material dan hasil produksi. Perusahaan manufaktur menitik beratkan pada proses pengolahan bahan-bahan mentah menjadi produk jadi. Yang kedua, mesin skala besar. Perusahaan manufaktur biasanya menggunakan setup mesin dan tenaga manusia dengan pembagian kerja dalam produksi skala besar. Dan yang ketiga, terdapat biaya produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan biasanya terdiri dari 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Dan elemen-elemen biaya produksi yaitu ada biaya bahan baku, yaitu bahan-bahan yang digunakan menjadi bagian dari proses produksi, sehingga bahan ini adalah menjadi bagian dari produksi, sehingga bahan ini diolah dan menjadi suatu produk. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya di luar biaya bahan baku dan tenaga kerja. Contoh BOP adalah biaya bahan penolong, kayak biaya pengawasan, mesin pabrik, biaya telepon, biaya listrik, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk para tenaga kerja, dibedakan menjadi tenaga kerja langsung dan tak langsung. Proses bisnis industri manufaktur yaitu ada proses procurement, in-out inventory, proses produksi, penjualan dan pemasaran, administrasi dan umum, dan yang terakhir akuntansi dan keuangan. Rumus-rumus perusahaan manufaktur itu ada 3, yaitu menghitung penjualan bersih, menghitung pembelian bersih, dan menghitung harga pokok penjualan. Dan adapun pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan posisi pendapatan dan suatu perusahaan selama periode akuntansi.
Untuk menghitung laba rugi perusahaan adalah laba bersih, laba kotor, dan beban usaha. Beban usaha dalam perusahaan ada dua, yaitu beban penjualan. Beban penjualan ialah biaya yang langsung berhubungan dengan penjualan. Yang kedua, beban administrasi dan umum ialah biaya-biaya yang tidak langsung berkaitan dengan penjualan. Untuk menghitung laba kotor, yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Sedangkan untuk menghitung penjualan bersih, yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan kurang retur penjualan dan pengurangan harga potongan penjualan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.